langsung dijudge, langsung dihakimi. Tidak mungkin. Berapa banyak orang sering menghakimi kita, sering meremehkan kita, langsung berkata, nggak mungkin GBS Riau bisa maju, nggak mungkin PBS Riau bisa berkumpul begini-begini, nggak mungkin bisa terjadi kegerakan, nggak mungkin. Kita buktikan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya! Sebab kita bergerak dengan Allah yang hidup, yang sampai hari ini tidak pernah berhenti untuk bergerak di seluruh dunia. Kalau Tuhan bergerak di Afrika, Nigeria Tuhan lawat luar biasa sekarang, saudara. Benua Afrika Tuhan lawat sekarang luar biasa. Kami dengar beritanya. Di Nigeria ada banyak mega church di sana. Salah satunya Faith Tabernacle yang digembalakan oleh David Oyedepo, kalau kita pernah dengar. Itu kisahnya mengerikan. Dulu mereka miskin sekali, sampai mereka buat proposal ke Amerika. Tapi Tuhan berkata, tidak. Ketika dia sampai di Amerika, tidak. Kau pulang, ajarkan jemaatmu melakukan Mazmur 1. Mazmur 1 tahu ya? Berbagilah orang yang tidak duduk, yang tidak tahu ya. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti begini. Dilakukan di jemaatnya. Sekarang gereja itu bertumbuh luar biasa. Mereka punya lahan gereja milik sendiri 636 hektar. Di area itu ada SPBU, ada TK, SD, SMP, SMA sampai university. Ada semuanya ada. Ada rumah sakit, ada apa lagi? Ada hotel, ada bank, ada alat-alat berat untuk menjemput jemaatnya, ada 250 bis. Apa yang tidak mungkin buat Tuhan? Kita menyembah Tuhan yang sama. Kalau mereka diberkati dari latar belakang yang sangat miskin, tetapi karena mereka berserah kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Semua yang saya sebutkan tadi itu milik gereja. Namanya dibuat yang 636 hektar itu Canaan Land. Siapa yang mau pergi ke sana? Bersama saya. Kalau Tuhan izinkan, kenapa tidak? Tidak ada yang tidak mungkin. Iya kan? Kalau kita mungkin kalau dengar kesaksian dari tulang, ya gimana caranya bisa ikut di Amsterdam 2000 itu. Itu juga sesuatu yang tidak mungkin dulunya. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia dijadikan Tuhan mungkin. Haleluya. Kalau orang bilang tidak mungkin, kita ingat firman Tuhan berkata, kita harus bersandar pada firman Tuhan, bukan bersandar pada kata orang. Apalagi kata orang. Sering kali iman kita dihancurkan dari apa kata orang. Tapi kita harus terus kembali apa kata Tuhan. Amin. Tidak mungkin kata Saul. Selanjutnya itu yang menyakitkan sebenarnya. Apa katanya? Sebab engkau masih muda. Ini menyakitkan bagi anak muda. Makanya banyak anak muda tidak dieksplor, tidak dibangkitkan semangatnya. Karena apa? Belum apa-apa udah dikatakan, kau masih muda lah, masih kemerah-merahan, gak tahu apa-apa, pulanglah ke sana. Saul meremehkan Daud, tetapi Daud bisa buktikan dia tidak bisa dihentikan bahkan oleh raja sekalipun. Haleluya. Amin saudara. Amin rekan-rekan remaja. Bisa punya keyakinan, punya optimisme, punya iman seperti yang dikatakan Bapak Rambe tadi malam, punya iman untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Dia katakan, oh aku pernah hajar beruang singa, kata dia. Aku tangkap, aku tarik janggutnya, aku robek mulutnya. Katanya seperti itu kan. Tapi yang dihadapi kan bukan singa dan beruang. Yang dihadapi Goliat, raksasa dari Gad katanya. Siapa yang mau mengalahkan raksasa-raksasa di tempat ini? Amin. Amin. Orang bilang gak mungkin. Memang itu yang orang bilang. Semua orang pasti akan bilang gak mungkin. Tuhan bilang, kenapa kau lebih mendengarkan kata-kata orang daripada kata-kata Bapakmu sendiri? Nah, amin. Tidak mungkin, tapi bersama dengan Tuhan semua jadi mungkin. Sampai ke ayatnya yang ke-43 kita tahu. Orang Filistin itu meremehkan. Udah dibahas sama tadi malam. Anjingkah aku, kata dia. Kau mendatangi aku dengan tongkat. Jawaban Daud luar biasa. Karena dia sudah menjadi orang yang diurapi Tuhan. Karena roh Tuhan sudah berkuasa atasnya. Dia berkata seperti ini. Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tapi aku datang atas nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Demi nama Tuhan. Dia tahu hidupnya bukan karena dia bawa tongkat. Hidupnya bukan karena dia bawa batu. Hidupnya bukan karena dia bawa apa itu namanya, ketapel itu. Bukan. Hidupnya tentang Tuhan. Hidup kita kalau tentang Tuhan, kita bisa mengalahkan para raksasa. Raksasa apa yang sepertinya menghalangi pandangan iman kita untuk menikmati sesuatu yang luar biasa dari Tuhan.
Saya berdoa raksasa-raksasa itu kita taklukkan di dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Kita tahu dia pernah mengalahkan raksasa. Kalau kita tahu kisah selanjutnya dalam ayat 20, pasal 22 kalau nggak salah, dia ada di Gua Adulam. Setelah perkara-perkara luar biasa itu, Daud dikejar-kejar Raja Saul. Orang nomor 1 di Israel pada saat itu. Bayangkan kalau kita dikejar-kejar sama pasukannya SBY. Mau lari kemana gitu, saudara? Kalau bukan karena Tuhan, udah tertangkap cepat itu Daud. Tapi karena roh Tuhan berkuasa atasnya, roh Tuhan menuntun dia. Sampai roh Tuhan itu yang membuat dia tidak membunuh rajanya sendiri. Padahal sudah dikasih Tuhan kesempatan. Katakanlah diizinkan Tuhan dia mendapat kesempatan seperti itu. Tapi karena roh Tuhan sudah berkuasa atasnya, membunuh pun dia tidak mau melakukannya. Haleluya, membunuh rajanya sendiri. Sampai akhirnya dia bersama di Gua Adulam. Yang datang kepada itu 450 ya. Berapa jumlahnya? 450 orang. Orang-orang yang sakit hati, susah hati, dikejar hutang. Orang-orang yang mana lagi? 1 Samuel 22. 1 Samuel 22 atau? Iya, 1 Samuel 22. Begitu kisahnya, nanti bisa baca di rumah. Berkumpul dengan dia itu orang-orang yang tanpa pengharapan, orang-orang yang putus asa, yang seperti yang gak ada pengharapan masa depan lagi. Orang-orang yang aduh bersusah payah. Kalau hari ini kita datang ke tempat ini mungkin dengan membawa susah payah, hari ini Tuhan melakukan pemulihan, hari ini Tuhan melakukan perkara yang luar biasa, digantikan kehidupan kita. Haleluya. Yang datang padanya orang-orang yang tanpa pengharapan. Tapi menurut pengalamannya Daud, dia kasih tahu, aku pernah mengalahkan raksasa. Bukan karena kekuatanku, bukan karena lembing. Tahu saudara, kalau kita kan, kalau orang lain kan takut menghadapi yang besar. Tapi Daud justru dia berani. Dia kata seperti ini, kan besar, pasti nggak akan meleset. Karena besar, kan kira-kira seperti itu ya. Nggak tertulis di Alkitab. Itu hanya kutipan-kutipan aja. Begitu saudara. Dia sharingkan kepada orang-orang yang sakit hati. Dia sharingkan kepada orang-orang yang bersusah hati, yang tanpa pengharapan. 450 orang banyaknya. Dia sharing pengalamannya. Mungkin batunya itu, dia kan ngambil 5 batu ya kalau kita baca. Mungkin batunya itu masih disimpan. Ini masih kemungkinan. Masih kemungkinan. Belum gak tercatat di firman Tuhan. Tapi nanti kalau mau meyakinkan diri, tanya sama Daud di sorga. Betul saudara. Kalau saya jadi Daud, semua yang katakanlah jadi saksi bagaimana saya mengalahkan raksasa itu saya simpan. Saya melihat inilah saksi bisu bagaimana Tuhan memakai saya mengalahkan Goliat. Ketika dia bawa batu itu, ini menjadi saksi bisu. Saya mengalahkan raksasa. Bukan karena saya, karena Tuhan. Akhirnya orang yang 450 itu, yang awalnya datang dengan membawa kesusahan hati, diubahkan oleh orang yang menang ini. Diubahkan menjadi orang yang punya mental baja seperti dirinya. Itu sebabnya kalau kita baca nanti kelanjutannya, orang-orang itu menjadi pasukan yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Benar saudara. Mereka ke Filistin, mereka bisa masuk ke sana dengan bebas, bisa keluar dengan bebas, bisa mengalahkan orang Moab, bisa mengalahkan orang ini. Yang tadinya 450 itu orang-orang bersusah hati, diubahkan Tuhan melalui orang yang diurapi Tuhan ini. Diubahkan Tuhan oleh orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu. Ini yang namanya hidup lebih dari pemenang. Kemenangan bukan hanya milik kita, kemenangan juga menjadi milik orang-orang di sekitar kita. Itu yang namanya kemenangan itu dimultiplikasikan, dilipat kali gandakan. Amin. Haleluya. Benar saudara, kita buka dulu dalam 2 Samuel. Samuel 21. Kita main cepat saja saudara. Ayat 15 saya bacakan, 2 Samuel 21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Wajar saudara ya, karena perang dia letih lesu. Tapi 16 ini dia. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa. Termasuk keturunan raksasa, katanya seperti apa? Berat tombaknya 300 sikal tembaga dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Zeruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. Abisai menjadi orang yang bisa mengalahkan raksasa. Karena apa? Karena bertemu dengan orang yang pernah mengalahkan raksasa Daud sendiri.
Dia dimotivasi, dia sharingkan pengalaman oleh Raja Daud. Kalau saya bisa, kata Daud, engkau juga bisa. Sebab ini bukan tentang hidupku, ini tentang Tuhan. Tuhan yang ada padaku, Tuhan yang ada padamu. Tuhan itu juga bisa melakukan hal yang sama. Haleluya. Siapa tadi? Abisai. Nggak berhenti sampai di situ. Ayat 18. Sesudah terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul